10. Aku senang Mama Shirley sudah bisa dioperasi. Dr. Darwin memulai pembicaraan di sela-sela perjalanan mereka. Iya, Joanna masih menatap lurus jalanan di depannya. Dr. Darwin sesekali menoleh Joanna, wanita yang pernah menjadi orang yang paling spesial dalam hidupnya bahkan sampai saat ini. Maafkan ayahku, Joe, ujar Dr. Darwin tiba-tiba di tengah-tengah suasana canggung di antara mereka. Joanna hanya menghela napas berat, matanya masih menatap lurus tanpa berpaling atau menoleh Dr. Darwin sedikitpun. Tidak usah dibahas, itu hanyalah masa lalu, pinta Joanna. Setidaknya kamu bilang, Joe, kamu tak bisa menanggung semuanya sendiri. Termasuk memberitahuku kata-kata ayahku tempo hari. Aku tahu kamu terluka, walau kamu tidak pernah memberitahuku, tapi aku merasakan jika kamu tidak baik-baik saja, Joe, sambung Dr. Darwin. Untuk apa mempertanyakan itu lagi, toh kamu juga pergi tanpa kabar waktu itu, dan muncul lagi tiba-tiba di saat aku sudah nyaman dengan kesendirianku. Joanna menoleh Dr. Darwin, rasa kecewa yang tertumpuk lama baru bisa ia ungkapkan. Aku hanya ingin sukses dan mencari uang yang banyak, setelah itu aku menemuimu lagi. Karena jujur saat itu aku sedih, tak bisa berbuat apa-apa melihat kamu kesusahan bahkan saat kamu keluar kuliah karena biaya. Penyesalan itu tampak jelas di raut wajah Darwin. Ketika itu aku butuh kamu, bukan uangmu, jawab Joanna singkat. Pembicaraan mereka semakin dalam, membahas masa lalu yang belum sempat terselesaikan. Masalah yang rumit bertubi-tubi datang ketika itu dan tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Joanna memilih menyerah, ketika ayah Darwin melarangnya untuk mendekati anaknya. Joanna masih merasa kecewa dan takut, Darwin tak pernah sedikitpun mempertahankan hubungan mereka ketika itu. Bahkan semenjak saat itu Darwin menghilang dan tidak pernah muncul lagi di hadapan Joanna. Hingga Joanna memutuskan untuk melupakan rasa cintanya pada Darwin. Walaupun rasa cinta itu masih terselip indah di hatinya untuk Darwin. Namun Joanna tidak mau menambah beban hidupnya dengan menjalani cinta tanpa restu sedikitpun dari orang tua Darwin. Joanna memilih mengubur rasa cintanya dalam-dalam, walaupun hatinya sangat amat terluka. Tidak mudah baginya untuk menerima kenyataan jika ia harus berpisah dari lelaki yang amat dicintainya. Mobil Darwin memasuki parkiran rumah sakit. Terima kasih, ujar Joanna sambil membuka pintu mobil Darwin. Joe, panggil Dr. Darwin. Darwin berusaha mengejar Joanna yang sudah berjalan memasuki gedung rumah sakit. Joanna berhenti lalu membalikkan badannya melihat Dr. Darwin yang berlari ke arahnya. Aku ingin bicara serius, tolong kali ini jangan menolak, pinta Dr. Darwin. Aku sibuk, jawab Joanna. Kapan kamu punya waktu, aku akan menunggunya. Aku tidak janji, ujar Joanna lalu pergi meninggalkan Dr. Darwin yang masih terdiam di lahan parkiran rumah sakit. Joanna berjalan menelusuri lorong kamar bangsal rumah sakit tempat mamanya dirawat. Langkahnya terhenti di sebuah pintu kamar rawat inap yang terbuka lebar. Joanna menarik napas panjang sebelum masuk ke dalam ruangan itu. Pembicaraannya dengan Dr. Darwin sungguh mengganggu isi kepalanya. Di saat dia berusaha melupakan semua masa lalunya, namun laki-laki itu kembali mempertanyakan cintanya. Joanna melangkah masuk menemui sang mama yang sedang duduk di ranjang pasien. Senyuman Mama Shirley mereka ketika melihat anak gadisnya yang tiba di ruangan itu. Mama menunggumu dari semalam, ujar Mama Shirley. Aku pulang malam, Mah. Joanna duduk di pinggir ranjang mamanya. Mama boleh tanya sesuatu? Mama Shirley menatap dalam mata Joanna. Tanya apa, Ma? Joanna tampak mengernyitkan alisnya. Tak biasanya Mama Shirley berkata serius seperti itu. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu untuk operasi Mama, Joe? Joanna terdiam, dia masih memikirkan kata-kata yang tepat untuk menjelaskannya pada Mama Shirley. Mama tidak usah memikirkan hal itu, yang pasti aku mendapatkan uang ini dengan cara yang halal, ujar Joanna. Mama Shirley semakin tidak mengerti, ia terdiam sambil menatap anak gadisnya. Apa kamu tidak berniat memberitahu Mama apa pekerjaanmu, Joe? Mama Shirley tampak khawatir. Joanna menghela napas lalu menatap dalam mata Mama Shirley. Tak usah memikirkan hal yang lain selain kesembuhan Mama, sebaiknya Mama makan dulu. Joanna mengambil makanan yang masih utuh di atas meja di pinggir ranjang, dia berusaha mengalihkan pembicaraannya. Biar Mama makan sendiri aja, Joe. Mama Shirley mengambil makanan yang ada di tangan Joanna lalu memakannya perlahan. Walau kita miskin dan tidak punya apa-apa,
Mama harap kamu bisa menjaga kehormatanmu, ujar Mama Shirley tiba-tiba. Joanna sudah mengerti arah dan tujuan bicaranya, namun saat ini Joanna tidak mau membahas lebih jauh tentang pertanyaan Mama Shirley. Iya mah, aku paham. Mama tidak usah khawatir, jawab Joanna mencoba menepis kekhawatiran mamanya. Percakapan mereka terhenti ketika dering handphone Joanna terdengar jelas di saku celananya. Sebentar ya, Ma. Joanna pergi menjauh dari kamar rawat inap mamanya, untuk mengangkat teleponnya di lorong kamar rawat inap tersebut. Kenapa lagi? Ini masih jam 10 pagi, mau cari gara-gara. Boleh kangen gak? Apa? Jantung Joanna serasa berdetak cepat, matanya terbelalak lebar. Haha, kamu lucu, Jo. Mana mungkin aku kangen sama kamu, ujar Elang di balik teleponnya. Joanna menarik napas dalam, dia hampir saja kehilangan keseimbangannya akibat bualan elang. Kenapa telepon jam segini? Tanya Joanna sambil menarik napas perlahan, mencoba menenangkan jantungnya yang masih berdetak cepat. Kesini jam 12 siang ini, tegas Elang. Bisa gak, sekali aja kamu berbuat tidak seenaknya. Joanna sudah mulai geram, desiran darah mulai mendidih di kepalanya. Kamu tidak memahami isi kontrak kerja kita. Iya tuan, saya mengerti, ujar Joanna dengan kesal lalu menutup teleponnya. Kapan orang ini bisa buat hidupku tenang? Gumam Joanna sambil menarik napas dalam. Jo, ya. Joanna menoleh arah suara dari belakangnya. Dia tersentak saat melihat Meisara sudah berdiri di belakangnya. Kenapa lagi? Ada masalah? Tanya Meisara sambil menatap dalam mata Joanna. Tidak, jawab Joanna terbata. Sampai kapan kamu seperti ini, Jo? Ujar Meisara tanpa mengalihkan pandangannya, menatap iba sahabatnya. Maksud kamu apa? Joanna berusaha melebarkan bibir tipisnya. Jangan berpura-pura kuat, aku tahu masalahmu tidak mudah. Aku baik-baik saja, Mei. Tidak usah khawatir. Joanna masih menampilkan senyum terindahnya di depan Meisara. Darwin masih menunggumu, dia orang yang baik, setidaknya jika kamu bersama Darwin, kamu tidak akan sendiri menghadapi semua masalahmu, Jo, ujar Meisara. Kami sudah tidak cocok lagi, Mei, Joanna tersenyum sinis. Masalahnya apa? Tidak cocoknya apa? Darwin orang yang baik, bahkan sampai saat ini dia tidak pernah berpaling pada wanita manapun, tutur Meisara dengan sedikit emosinya. Bersambung, Darwin masih menunggumu, dia orang yang baik. Setidaknya jika kamu bersama Darwin, kamu tidak akan sendiri menghadapi semua masalahmu, Jo, ujar Meisara. Kami sudah tidak cocok lagi, Mei, Joanna menyeringai sedih. Masalahnya apa? Tidak cocoknya apa? Darwin orang yang baik, bahkan sampai saat ini dia tidak pernah berpaling pada wanita manapun, tutur Meisara dengan sedikit emosinya. Aku yang menjalaninya. Kamu sahabatku tapi tidak berhak mengetahui semua tentang hidupku, ujar Joanna lalu pergi meninggalkan Meisara yang masih terlihat sedih melihat nasib sahabatnya. Joanna berjalan menelusuri lorong kamar perawatan bangsal. Darwin telah mengecewakanku, aku takut dia akan meninggalkanku lagi, ujar Joanna dengan kesal di sela-sela langkahnya. Air mata seakan kering di matanya, tidak ada lagi sandaran hidup kecuali pada dirinya sendiri. Semua masalahnya hanya bisa Joanna simpan dalam hatinya. Joanna memasuki kamar perawatan bangsal, untuk menemui mamanya. Joanna mendekati mamanya yang masih berbaring lemah di ranjang rumah sakit. Ma, aku pergi dulu, ya. Mau kemana, Jo? Mama Shirley mengangkat sedikit kepalanya, matanya menatap Joanna yang kini berdiri di depannya. Ada pekerjaan yang harus aku selesaikan, Ma. Tapi malam ini kamu bisa temani Mama di sini kan? Iya, Ma. Aku janji akan menemani Mama malam ini. Setelah urusanku selesai, aku akan segera kembali ke rumah sakit. Hati-hati, Jo. Mama Shirley mengangkat tubuhnya ke posisi duduk, untuk mengantar Joanna keluar dengan pandangannya. Iya, Ma. Joanna melambaikan tangannya. Langkah Joanna semakin cepat meninggalkan lorong perawatan bangsal. Dia tidak punya banyak waktu, karena Elang memintanya datang lebih cepat. Jo, panggil Dokter Darwin sambil berlari mendekat. Wajah rupawan itu selalu membuat Joanna tergoda dan sulit lepas dari bayang-bayangnya. Tubuhnya terlihat sempurna, rambutnya selalu tertata rapi, hidung mancungnya menjadi daya tarik tersendiri di mata Joanna. Kenapa? Tanya Joanna. Mau kemana? Aku mau bekerja. Mamamu akan segera dioperasi, harusnya kamu lebih meluangkan banyak waktu untuk menemaninya.
Aku akan menemaninya malam ini, ujar Joanna sambil menatap bola mata Darwin. Biar aku membantumu, temanilah mamamu di sini, aku akan membayar semua operasi mamamu, kamu tidak usah bekerja lagi. Darwin masih berharap Joanna akan menerima bantuannya, walaupun tawaran ini bukan kali pertama yang ditawarkan Darwin untuknya. Aku sudah mendapatkan uangnya, kamu tidak perlu repot-repot, ujar Joanna. Maaf, aku harus segera pergi, sambung Joanna tanpa memberi kesempatan Darwin berkata-kata lagi. Joanna berlalu dari hadapan Darwin. Dengan gesit dia menelusuri bangunan rumah sakit itu menuju parkiran rumah sakit. Jam 12:03, sudah aku bilang jangan terlambat. Elang menoleh sinis pada Joanna yang berdiri di sampingnya. Kini mereka sama-sama berada di atas rooftop hotel sambil menatap hamparan kota di bawah sana. Terik matahari menusuk-nusuk kepala mereka, namun mereka masih saja bertahan dengan kaki berdiri di ujung rooftop hotel tersebut. Kamu masih memperhitungkan telatku, dari awal kamu menyuruhku datang jam 4 sore, dengan seenaknya merubah jam pertemuan kita dengan mendadak. Joanna mendelik kesal. Tetap saja kamu harus mengikuti aturanku, tapi tenang saja, aku sedang baik, aku memaafkanmu, ikutlah denganku sekarang. Perintah elang sambil berjalan meninggalkan rooftop hotel diikuti langkah Joanna dari belakangnya. Kita mau kemana? Tanya Joanna di sela-sela langkahnya. Mereka masih berjalan menelusuri lorong kamar hotel. Heh, kamu mau mengajakku ke kamar hotel? Tanya Joanna dengan nada tinggi, tangannya langsung meraih tangan elang dengan spontan hingga menghentikan langkahnya. Kamu ini kenapa? Tanya elang geram. Lepaskan tanganku, bentak elang sambil melihat pergelangan tangannya yang masih digenggam erat oleh tangan Joanna. Joanna segera menepiskan genggaman tangannya. Kamu mau apa? Kamu belum menjawab pertanyaanku, tanya Joanna penuh curiga sambil melebarkan matanya. Otakmu terlalu mesum, sudah aku katakan sebelumnya, aku tidak pernah tertarik sedikitpun untuk menyentuh tubuhku, jawabnya elang dengan jengah. Joanna berusaha berpikir positif tentang elang dan berusaha mempercayai lelaki itu, walaupun ia baru mengenalnya beberapa minggu yang lalu. Elang membuka pintu kamar hotelnya, Joanna masih berdiri mematung di depan pintu, kakinya enggan memasuki kamar hotel yang sekarang sudah terbuka lebar. Masuklah, perintah elang. Joanna perlahan memasuki kamar hotel itu dengan hati yang berdebar tidak karuan. Mata Joanna terbelalak lebar ketika melihat seorang lelaki duduk tak jauh dari arah pintu masuk kamar hotel tersebut. Dia temanku, kamu akan didandani olehnya, kamu bawa gaun yang aku beli kemarin kan? Elang menunjuk lelaki dengan perawakan lemah gemulai yang sudah siap dengan alat make-upnya. Lelaki itu sudah berada di kamar hotel elang sedari tadi, menunggu kedatangan elang dan Joanna. Kemarilah nona cantik, aku akan menyulapmu secantik mungkin, ujar lelaki itu sambil melentikan jari tangannya, nada bicaranya yang ramah membuat Joanna bisa sedikit bernapas lega. Sedari tadi Joanna menahan napasnya karena menahan rasa tegangnya, lehernya terasa tercekik kuat saat mengetahui elang membawanya masuk menuju kamar hotelnya. Ikuti saja semua perintahnya, aku sudah membayar mahal, janganlah berulah, pinta elang sambil berjalan masuk menuju kamarnya pribadinya. Joanna berjalan mendekati lelaki itu, matanya menatap tajam lelaki yang kini berada di dekatnya. Perkenalkan, aku Ame, ujar lelaki itu dengan mata centilnya. Joanna hanya menolehnya lalu duduk di kursi di depannya. Dandani aku sekarang, jangan berlebihan karena aku tidak nyaman dengan dandanan menor, ujar Joanna kaku. Baiklah nona, kamu cukup diam saja, ujar lelaki itu yang kini mulai menyiapkan semua alat make-upnya. Joanna mulai merasa tidak nyaman, ketika alat make-up Ame mulai menyentuh wajahnya, dia tidak terbiasa berdandan apalagi berlebihan, semua yang ada pada wajah Joanna hanya riasan ala kadarnya. Kamu wanita beruntung yang mendapatkan Tuan Elang, anak konglomerat ternama di kota ini, ujar Ame berbisik lembut di dekat telinga Joanna. Beruntung apanya, dia pria ribet yang menjengkelkan. Bisa cepat tua jika aku terus-terusan bersama lelaki seperti dia, ujar Joanna dalam hatinya sambil menoleh Ame tanpa berucap sedikitpun. Kamu tahu kan nona, harta kekayaan keluarganya sebanyak apa, sangat amat banyak, tidak akan habis oleh 7 turunan, ujar Ame lagi, jari-jari lentiknya mencatok rambut Joanna dengan teliti. Itu bukan urusanku, terserah mau dia sekaya apapun, yang pasti aku tidak tertarik sedikitpun pada pria seperti dia, ujar Joanna dalam hati. Bersambung.